Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dewi Rahmawati, mahasiswi jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan saya sekarang berada di semester 4, alias tahun kedua. Kali ini saya akan membahas materi mengenai perlindungan hak anak. Jadi ditinjau dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa. Sehingga setiap anak itu perlu dan berhak atas keberlangsungan hidup dan tumbuh kembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, serta anak berhak untuk mendapatkan hak sipil dan juga kebebasan. Sedangkan secara normatif sendiri, perlindungan hak-hak anak itu sudah diatur dalam sejumlah perundang-undangan. Ya, norma dasar hak anak itu sudah diatur dalam pasal 28B ayat 2, 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Dari ketentuan tersebut telah memberikan gambaran atau landasan yang kuat telah memberikan landasan bahwa anak itu berhak atas hidupnya sendiri, berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta berhak untuk memperoleh perlindungan dari kekerasan dan juga eksploitasi dan diskriminasi. Seperti lagu anak-anak yang akan saya nyanyikan berikut ini. 4 hak dasar anak yang wajib diingat, ingat, jangan sampai lupa. 1 hak hidup, 2 tumbuh kembang, 3 perlindungan, dan yang keempat partisipasi. Jadi untuk hak dasar anak sendiri itu ada 4. Yang pertama yaitu hak untuk hidup. Setiap anak itu berhak untuk hidup. Dan yang kedua tumbuh kembang. Anak itu berhak untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan anak tersebut. Yang ketiga, anak itu berhak untuk mendapatkan perlindungan. Makanya pemerintah sudah menetapkan sedemikian rupa perundang-undangan yang melindungi hak-hak anak. Yang keempat yaitu anak berhak untuk berpartisipasi. Jadi anak berhak untuk berpendapat, anak berhak untuk berpartisipasi dalam keputusan yang diambil. Negara juga meratifikasi sejumlah instrumen hukum internasional. Dokumen yang diratifikasi diantaranya yaitu Convention on the Right of the Child, yaitu Kepres nomor 36 tahun 1990. Terus ada juga Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia, yaitu terdapat pada pasal 52 ayat 1 yang ditegaskan bahwa hak melindungi sejak ada di dalam kandungan, yang mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus yang mengatur bahwa perlindungan terhadap anak harus dilakukan oleh orang tua, keluarga, yang paling utama adalah orang tua, keluarga, masyarakat, dan yang terakhir adalah negara. Terus Konvensi ILO nomor 138 tentang usia minimum untuk diperbolehkan bekerja, itu terdapat pada Undang-Undang nomor 20 tahun 1999. Ada juga Konvensi ILO nomor 182 mengenai pelanggaran dan pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak. Itu terdapat pada Undang-Undang nomor 1 tahun 2000. Tujuan dari ditetapkannya perlindungan hak anak
yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak. Di antaranya adalah hak agar anak dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal dengan kodrat dan martabat kemanusiaan, mengedepankan kodrat dan martabat kemanusiaan itu sendiri. Terus juga agar anak dapat mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi demi terwujudnya Indonesia yang berkualitas, berakhlak, dan juga sejahtera. Semuanya itu kembali lagi ke Indonesia yang berkualitas. Ada poin selanjutnya, yaitu penyelenggaraan perlindungan hak anak. Penyelenggaraan perlindungan hak anak dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak, yaitu terdapat pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Di antaranya yaitu yang pertama, non-diskriminasi. Ya, maksudnya dari non-diskriminasi itu perlindungan anak dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip pokok yang terdapat dalam Konvensi Hak Anak. Poin yang selanjutnya yaitu kepentingan terbaik bagi anak, yaitu mengedepankan kepentingan anak, bukan mengedepankan kepentingan orang tua, keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga yaitu hak anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan. Ya, hak ini merupakan hak pokok atau hak yang paling mendasar dari hak asasi manusia itu sendiri. Jadi setiap manusia berhak untuk hidup, berhak untuk melanjutkan kelangsungan hidup dan juga perkembangan. Yang terakhir atau yang keempat yaitu penghargaan terhadap pendapat anak. Jadi apabila ada anak yang berpendapat, alangkah baiknya sebagai orang dewasa kita menghargai. Boleh mengkritik, akan tetapi dengan bahasa yang dianjurkan dengan bahasa yang lembut dan sopan santun. Jangan kok mentang-mentang kita sudah dewasa, kita lebih besar dari anak, terus kita merasa nggak perlulah sopan sama anak. Nggak bisa. Ada juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan juga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang menjelaskan beberapa hal mengenai hak-hak yang dimiliki oleh anak. Dan sebenarnya hak-hak anak itu ada sekitar 28 kalau di undang-undang itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan sepenuhnya. Jadi akan saya sebutkan beberapa. Yang pertama itu anak berhak untuk hidup, tumbuh berkembang, dan berpartisipasi secara wajar, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Itu hak yang paling utama dari seorang anak. Yang kedua, hak mengetahui siapa orang tuanya dan juga berhak dibesarkan oleh orang tuanya sendiri. Yang ketiga, anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan secara jasmani dan rohani dan juga secara sosial. Yang keempat, anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan diskriminasi, eksploitasi, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya. Akan tetapi dalam kasus keluarga Indonesia masih banyak anak yang mendapat kekerasan dalam keluarga itu sendiri. Yang kelima, anak berhak memperoleh perlindungan dari sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman yang tidak manusiawi. Yang keenam, anak yang menjadi korban atau pelaku tindak pidana berhak mendapatkan bantuan hukum dan bantuan lainnya. Jadi anak yang masih di bawah umur apabila
melakukan tindak pidana atau dia itu menjadi korban, maka dia berhak mendapatkan bantuan hukum dari pemerintah. Yang ketujuh, ada hak memperoleh pendidikan dan pengajaran. Terus mendapatkan perlindungan, anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kejahatan kekerasan lainnya. Poin yang ketujuh merupakan poin yang terakhir. Berarti dapat disimpulkan bahwa sebenarnya pemerintah telah mengatur perundang-undangan untuk melindungi hak anak dan juga telah mengatur sedemikian rupa agar hak anak itu dapat terpenuhi. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masyarakat merasa bahwa perundang-undangan itu tidak cukup untuk mengatur berjalannya hak-hak anak tersebut, karena pada kenyataannya masih banyak terdapat kasus penganiayaan terhadap anak walaupun hanya dalam lingkup keluarga. Apalagi kalau dalam lingkup keluarga, orang luar merasa tidak bisa ikut campur karena itu dalam lingkup keluarga. Kurang lebihnya mohon maaf, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.